Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi rahmatal abrar wa jama'na bihi fi daril qarar, amin ya rabbal alamin. Materi yang selanjutnya, yang sebelumnya kita sudah membahas tanda orang balik. Tanda orang balik itu ada 3. Yang pertama, keluarnya darah yang dinisbahkan kepada seorang perempuan pada usia 9 tahun, qamariyah, takribiyah. Terus yang kedua, keluarnya mani dinisbatkan kepada laki-laki ataupun perempuan pada umur 9 tahun, takribiyah di sisi Imam Ibnu Hajar, tahdidiyah di sisi Imam Romli. Terus ciri-ciri yang ketiga, istikmalu 15 sanah, qamariyah, tahdidiyah, idza lam yahsul ma sabaq. Sempurnanya umur 15 tahun pas apabila tanda-tanda yang 2 di atas belum terpenuhi. Sekarang kita lanjut pada pembahasan muddatul haidi, yaitu muddatul haidi itu usia atau bukan masa haid atau durasi orang haid. Lil haidi, untuk orang yang haid, muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah. Ada masa maksimalnya, ada masa minimalnya, muddatun dunya wa muddatun quswa, ada masa maksimalnya, wa muddatun ghalibah, dan ada masa yang sering dialami oleh perempuan yang haid. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidi wa ghalibihi wa aksarihi. Nah, kata-kata ini juga sering disebut dengan kata-kata aqallil haid, minimal orang haid, wa ghalibihi, dan kebiasaan orang haid, wa aksarihi, dan maksimal orang mengalami haid. Yang pertama, al-muddatud dunya, yaitu durasi minimal. Waktu yang paling minimal seorang perempuan itu melaksanakan haid, aqallu muddatil haidhi hiya, minimal durasi perempuan itu haid, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Ai qadru arba'in wa ishrina sa'ah, atau maksudnya sehari semalam itu kalau hitungan jam ya 24 jam. Kalau hitungnya adalah hari, maka sehari semalam. Kalau hitungannya adalah jam, maka 24 jam. Itu minimal seorang perempuan mengalami keluarnya darah haid. Jadi minimal 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, maka yang keluar itu bukan darah haid, tapi namanya darah istihadah. Wa dhabituhu ay yazharu ad-damu ala zahiril farji bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwasah. Untuk lebih jelasnya, dari mana kita mengetahui dia itu awal haid? Kata beliau di sini dalam kitabnya, dengan cara udkhilatil qutnah. Jadi misalkan udah ketahuan dia keluar darah haid yang sudah kelihatan dari farjnya perempuan, dengan cara udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwasah, dengan cara dimasukkan kapas ke kemaluannya. Apabila kapas itu kita periksa ada bercak, maka itu sudah menandakan si perempuan itu dalam keadaan haid. Atau mungkin bisa dirasakan langsung, atau bisa dilihat secara langsung darahnya keluar. Tapi kalau masih ragu apakah sudah keluar atau tidak, maka cara dari beliau, dengan kapas kita tempelkan, masukkan sedikit seukuran zohir. Kemarin kita sudah bahas apa itu zohir, apa itu batin.
Setelah kita keluarkan lalu ada bercak, maka itu adalah awal seorang perempuan mengalami haid. Wa hadzal aqallu lahu suratani. Nah, minimal ini ada 2 gambaran. Jadi kan minimal perempuan itu haid 24 jam atau 1 hari 1 malam. Misalkan ada seorang perempuan keluar darahnya jam 1 siang, berhenti pada jam 3. Terus keluar lagi jam 6 sore, berhenti jam 8 malam. Itu belum dihitung dengan darah haid. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8. Itu baru 6 jam. Maka belum terpenuhi syarat dia disebut dengan haid. Kalau dia sudah sempurna 24 jam, maka itulah yang disebut dengan darah haid. Nanti kita bahas. Seandainya kalau tidak mencukupi 24 jam, misalkan selama 3 hari, 4 hari, belum cukup waktu 24 jam. Bagaimana dengan sholat yang ia tinggalkan? Atau mungkin bagaimana puasa yang dia tinggalkan kalau kebetulan kejadian itu pada bulan puasa? Maka nanti kita bahas pada penjelasan khusus. Nah, lalu minimal itu gambarannya ada 2. Yang pertama al-ula antara ad-dama muttasilan miqdara arba'in wa isyrina sa'ah. Apabila seorang perempuan melihat darah yang terus-terusan seukuran 24 jam. Jadi yang disebut dengan minimal dengan cara dia melihat darahnya keluar terus-menerus selama 24 jam, maka terpenuhilah dia dalam keadaan haid karena sudah masuk 24 jam dengan cara terus-menerus. Itu cara minimal yang pertama. Cara minimal yang kedua antara dama mufarraqan. Nah, si perempuan itu melihat darahnya dalam keadaan mufarraq, bermakna terputus-putus. Kalau tadi muttasilan yang terus-menerus, sekarang mufarraqan, dia terputus-putus. Fatara sa'atan naqaan wa sa'atan daman. Perempuan tadi melihat 1 jamnya bersih, 1 jamnya darah. Ingat, naqo kemarin kita sudah bahas yang artinya adalah bersih. Dalam artian yang keluar itu bukan darah lagi. Sekarang modelnya dia melihat 1 jam bersih, 1 jam darah, 1 jam bersih, 1 jam darah. Walakin majmu'us sa'ati arba'un wa isyruna sa'ah fi dhimni 15 yauman. Akan tapi kalau dikumpulkan jam-jamnya itu, waktu-waktu keluar haidnya terkumpul menjadi 24 jam pada 15 hari. Jadi dia keluar darah selama 15 hari, tapi modelnya terputus-putus, sejam, tapi setelah dijumlahkan menjadi 24 jam. Fayu'addu kulluhu haidhan kama sayati al-hadisu anhu insyaallah. Maka dikembalikan kepada seluruh harinya itu dalam keadaan dia haid. Yang dimana hadisnya akan datang nanti insyaallah. Jadi modelnya ada 2, ada yang terus menerus sampai 24 jam, ada yang menetes sampai 24 jam, ada yang terputus-putus sejam. Misalkan keluar jam 1, nanti sore baru keluar jam 6, sejam lagi. Jam 12 malam keluar sejam. Tapi kalau dikumpulkan selama 15 hari, karena maksimal perempuan itu haid 15 hari, setelah dikumpulkan ternyata 24 jam, maka semua, baik dia ketika keluar darahnya ataupun tidak keluar darahnya, tetap dihitung dengan keadaan perempuan itu haid. Itu al-muddatu dunia. Ya. Al-muddatu, durasi minimal. Yang kedua al-muddatu al-quswa. Al-muddatu dunia, yang kedua al-muddatul quswa. Durasi yang paling maksimal. Wa huwa aksarul haidhi fa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Maksimal perempuan itu haid 15 hari 15 malam. Jadi
15 hari 15 malam maksimal, minimalnya 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam bukan haid. Kalau lebih dari 15 hari bukan juga termasuk hitungan darah haid. Yang terakhir al-muddatul ghalibah, usia durasi atau masa al-ghalibah yang sering dialami oleh perempuan. Wahia ghalibu muddatil haidi 'inda nisa'i 6 ayyamin aw 7 ayyam. Dan waktu yang paling sering dialami oleh perempuan haid itu 6 sampai dengan 7 hari. Itu yang paling sering dialami perempuan haid. Wa dalilu ala hadhihi taqdiru huwa, dan dalil atas ukuran ini, ukuran minimal, ukuran maksimal, ukuran keseringan perempuan, itu istiqra'ul imam Syafi'i, yaitu hasil dari Imam Syafi'i, penelitian Imam Syafi'i. Jadi ukuran ini hasil daripada penelitiannya Imam Syafi'i, tatabbu'ul hawadisi wal wujud, karena penelitian beliau itu dengan keadaan yang ada. Jadi Imam Syafi'i meneliti semuanya dengan keadaan yang memang terjadi pada kebanyakan perempuan. Wa qad wajada waqa'i'a asbataha, dan telah menetapkan, dan beliau telah menetapkan kejadian-kejadian tersebut sebagai termasuk bagian hukum-hukum orang haid. Waktu minimal, waktu maksimal, dan waktu yang sering dialami oleh perempuan. Fa idza 'arafta ma taqaddama fa idza ra'atil mar'atu daman aqalla min hadhil muddah, maka apabila engkau melihat, engkau mengetahui, apabila engkau telah mengetahui apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian engkau melihat ada perempuan yang keluar darahnya, yang kurang dari penjelasan tadi 24 jam, fa innahu yu'addu dama fasadin wastihadatin, maka dikembalikan si perempuan tadi karena kurang dari 24 jam itu adalah darah istihadah atau darah fasad, darah rusak. Wa idza ra'atil mar'atu dama ba'da muddati aksaril haidi ay aksara min 15 yawman bilayaliha u'tubirat hadhil mar'atu mustahadatan. Dan apabila engkau melihat seorang perempuan itu keluar darah melebihi batas maksimal seorang haid, u'tubirat, maka dihitung hadhil mar'atu mustahadatan, maka dihitung perempuan tadi dalam keadaan istihadah. Ikhtalata tuhruha bil haid, yang tercampur kesuciannya dengan darah haid. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan ikhtalata tuhruha bil haid. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadati sab'i allati sayati al hadisu anha fi ad-darsi sabi' indal hadis anil mustahadah fil haid, maka dikembalikan kepada salah satu gambaran orang-orang yang istihadah yang insya Allah nanti hadisnya akan kita bahas pada pelajaran yang ke-7. Anil mustahadati fil haid, nanti kita akan bahas pelajarannya tentang mustahadah fil haid. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya tutup pelajaran yang ketiga ini pada halaman 26, ada salah satu sahabat kami yang bertanya dari Kalimantan, yakni Ustadz Azwar Kiha. Beliau kemarin kalau tidak salah bertanya tentang keadaan perempuan yang tidak mengalami haid, padahal usianya sudah 20 tahun. Usianya sudah, misalkan ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, belum mengalami haid. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana dia hadasnya? Apakah dia tetap bisa membaca Al-Quran? Maka jawabannya, perempuan itu tetap dihitung suci, karena secara zahir dia tidak mengeluarkan darah haid. Tetap dihitung suci karena dia tidak mengeluarkan darah haid. Tidak ada masalah baik di sholatnya, baik di puasanya, baik di baca Qur'annya, karena secara zahir tidak keluar darah haid. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika si perempuan tadi sudah menjadi seorang istri, kemudian si suami mentalaknya, menjatuhkan talak kepada si perempuan tadi yang tidak pernah haid. Entah itu tidak pernah haid karena sudah
usianya melewati 62 tahun, atau mungkin karena dia itu memakai obat tertentu, atau memang karena ada penyakit pada diri si perempuan tadi. Yang jadi masalah pada hukum tolaknya, pada hukum iddahnya. Nah, jadi kalau ada perempuan seperti itu, maka tetap hitungan iddahnya seperti orang normal, yaitu 3 kali suci, atau bisa dihitung dengan 3 bulan. Nah, jadi yang jadi permasalahan ketika dia sudah menikah. Ala kulli hal, orang yang tidak haid itu bukan jadi bukan aib kepada seorang perempuan. Karena ada seseorang itu yang haid itu cuma sekali selama dia hidup. Ada juga yang haid dalam hidupnya cuma 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang tidak pernah haid. Itu bukan jadi aib bagi seorang perempuan, tapi mungkin ada penyakit yang dia alami pada dirinya sendiri yang bisa dikonsultasikan langsung ke dokter. Akan tapi kalau kita melihat sejarah, salah satu di antara putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau diberi julukan Al-Batul. Ada sebagian yang menafsirkan makna Al-Batul itu adalah orang yang tidak mengalami haid semasa hidupnya. Jadi ini salah satu kemuliaan kepada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa beliau tidak mengalami haid semasa hidupnya? Karena haid itu adalah darah yang kotor, darah yang najis. Sedangkan Sayyidah Fatimah itu adalah putri Rasulullah yang sangat mulia. Jadi tidak mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang kotor dan najis kepada seseorang yang memang Allah muliakan, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, ataupun dalam kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.